Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, di pertengahan Agustus 2025 PT Astra Honda Motor meluncurkan versi terbaru dari Stylo 160 atau bisa dibilang ini versi 2025. Nah ini motor keluar tepat 1,5 tahun dari peluncurannya untuk pertama kali Stylo 160 yaitu di Februari 2024 yang lalu. Nah apa sih yang berubah dan apakah jadi makin menarik untuk dipinang? Dan apakah jauh lebih baik dibanding kompetitornya ya, yaitu ada Yamaha Grand Filano. Nah untuk lebih jelasnya, yuk tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Nah teman-teman, jadi yang baru adalah pilihan warna. Jadi sekarang ada warna baru khusus untuk yang varian ABS, yaitu namanya Royal Matte Blue. Dan ini sekarang menjadi hero color-nya ya, menggantikan yang hijau atau yang nama resminya Royal Green. Dan kalau Royal Green itu satu-satunya di versi yang ABS yang warnanya glossy. Jadi kalau yang lainnya nih di pilihan yang ABS itu semuanya warnanya matte ya, kayak yang ini Royal Matte Blue. Kalau selain ini ada juga masih ada Royal Matte Black dan Royal Matte White. Sementara itu kalau yang versi CBS itu warnanya ada 3 pilihan ya. Itu ada Glam Red, kemudian Glam Black, dan ada Glam Beige. Tapi kalau untuk CBS tidak ada pilihan warna baru. Jadi yang baru banget adalah ini, yang warnanya biru. Nah kayak gimana sih detailnya, dan nanti kita reminder bareng juga tentang fitur-fitur andalannya, spesifikasi mesinnya, impresi ketika duduknya. Yuk kita detailin aja langsung dari area depan. Nah teman-teman, kita detailin langsung dari area stang ya. Di sini kita temukan adalah ada lampu utama yang bentuknya cakep ya. Dan ini tentu saja udah full LED dan di tengahnya ada tulisan Honda. Dan ini dikasih chrome gitu untuk listnya. Jadi memberikan kesan mewah, stylish gitu. Dan kalau kita perhatikan batok stangnya nih, warna birunya ya. Birunya itu biru yang gelap, tapi kayak ada kerap-kerip agak-agak ada metaliknya gitu. Terus pastinya finishingnya tuh doff ya, atau matte gitu. Finishing yang sebenarnya secara perawatan tuh sebenarnya lebih repot ya, karena ini kalau salah poles atau kena baret dikit itu langsung kelihatan banget jelas. Tapi ini memang memberikan kesan yang lebih mewah premium ya. Terus kalau boleh usul sih, kalau bagi saya pribadi ya, kalau beli yang warna matte gini, kayaknya lebih asik tuh malah kalau sekarang ditimpa clear ya. Emang sih jadi nggak matte lagi, tapi secara warna tuh jadi lebih keren aja gitu, dan beda dengan yang lain gitu. Oke, kita turun ke bawahnya, area dada. Ini itu saja tuh dominasi full warna birunya. Terus di sini ada tulisan Honda, ini ada dudukan buat plat nomor. Lalu ke bawahnya dikit ini ada yang kayak grill ya, terus ada coakannya. Lalu di kanan kirinya ada lampu sen yang bentuknya kayak huruf C gitu. Cukup stylish ya. Terus bawah spatbornya juga tentu saja warnanya sama, biru gelap gitu, doff. Dan ini menaungi roda depan yang ukurannya itu gendut banget ya. Ini salah satu yang bikin Stylo kelihatannya tuh padet banget. Karena dia pakai ban berukuran 110/90 ring 12. Dan ini membalut pelek yang dicat dengan warna kayak gunmetal gitu ya. Khas untuk yang versi ABS. Jadi kalau peleknya yang versi CBS dia hitam aja. Kalau ini lebih stylish, keren gitu. Dan suspensinya terus ada teleskopik. Dan di sisi kiri terus saja ada remnya. Dan ini remnya beda banget dengan versi yang CBS ya. Jadi kalau yang ABS ini cakramnya itu lebih besar. Kalipernya 2 piston, terus sensor buat kecepatannya yang buat ABS-nya di sini ini langsung ya, jadi ngirit ya, nggak perlu ada plat tambahan. Terus sensornya di sini terpasangnya, dan terus saja ada tulisan ABS gitu. Terus kita lanjut naik ke atas ke area batok stangnya. Nah ini ada speedometer yang bentuknya kotak itu, full digital, infonya cukup banyak ya. Ini untuk detailnya teman-teman bisa cek di video review sebelumnya. Ini tentu saja ada kecepatan, odometer, trip meter, fuel meter, dan sebagainya ada di sini. Cuma memang belum TFT digital ya. Beda dengan Grand Filano yang mana dia di layar yang bawahnya itu ada layar yang TFT digitalnya. Jadi kalau secara speedometer sedikit kalah ya milik Stylo. Nah frame-nya ini warna silver, terus ada tulisan Stylo di sini. Kemudian untuk spionnya ini mengingatkan kita pada miliknya Scoopy ya. Bulet gitu, jadi secara cakupan sebenarnya tidak terlalu maksimal, tapi stylishnya dapet ya. Dan ini batok spionnya tentu saja warnanya sesuai dengan warna body. Kalau di sini tentu saja biru doff tadi. Terus balik ke arah stangnya, hand gripnya dong, stylish banget ya. Warnanya coklat gitu, jadi kesannya retronya dapet. Dan ini juga kesannya tuh retro ya, titik-titik guratan-guratannya. Dan yang unik adalah di sisi dalam tuh lebih dalam-dalam ya, lebih kelihatan
motifnya, tapi makin ke samping, makin ke luar tuh lebih sedikit gitu. Lalu di ujungnya ada kayak ban stang tapi kecil banget dan ada handle rem yang chrome aja gitu. Dan di sini ada tombol-tombol ya, ada 2 sih, cuma ada buat idling stop system dan ini buat starter yang tentu saja sudah pakai ACG starter. Kalau ke kiri ini sederhana juga, hanya ada buat lampu jauh dekat, klakson dan lampu sen. Kemudian untuk rem belakang, karena ini versi yang ABS tentu saja sudah cakram ya. Jadi ini nggak ada parking brake lock-nya. Terus turun ke bawahnya dikit, kita temukan adalah salah satu andalannya stylo fiturnya. Ini sudah pakai smart key system, makanya di sini ada tombol buat nyalain, matiin, dan buka jok, setang kunci setang. Ini buat buka joknya, di sini tombolnya. Dan di sini ada semacam konsol tapi cuma dangkal aja. Ini kadang-kadang kalau ada fitur dangkal gini saya bingung ya buat apa ya. Karena tidak maksimal sebenarnya. Paling barang-barang receh gitu, tapi bisa jatuh juga sih. Tapi yang di kiri ini ada sebuah tempat buat botol minum yang cukup dalam. Kemudian di sini ada info-info ngasih tahu ke buat kayak tekanan angin bannya, yang mana 29 PSI buat depan, yang belakang 33 PSI. Lalu ada info-info beban maksimal yang boleh ditaruh di bagasi maupun di gantungan barang. Lalu geser ke bawahnya kita temukan adalah fitur andalan juga. Ini ada gantungan barang yang modelnya bisa tersimpan rapi gini. Asik ya. Terus di bawahnya ini bisa dibuka kayak milik Vespa dan di dalamnya ada fitur power outlet Type E di sini. Jadi bisa ngecas HP dan HP-nya modelnya ditaruhnya di sebelah sini gitu. Jadi ditaruh gini. Nah, tapi naruhnya kebalik ya karena buat ngecas coloknya pasti di sisi atas dan kabelnya bisa disangkutin di tengah sini. Gitu. Terus di sini yang menarik adalah di area decknya dia dikasih warna cat coklat ya, karena ini versi yang ABS jadi kesannya lebih ada mewah-mewahnya. Terus sisi atas decknya ini warnanya sesuai warna body semua ya, biru juga, kecuali tadi yang buat gantungan barang dan buat bukaan ini lacinya ini hitam. Terus naik dulu ke atas joknya, karena ini versi ABS biar mewah dia pakai warnanya coklat. Dan ini kayak kulit beneran, walaupun ini sebenarnya bukan kulit, tapi bikin teksturnya karena ala-ala kulit itu bikin kaku ya. Jadi dudukin tuh kayak agak keras gitu. Beda dengan yang versi CBS yang mana pakai kulit sintetis biasa, itu malah didudukin justru lebih nyaman tuh. Kalau ini tuh lebih kaku gitu, meskipun memberikan kesan mewah gitu ya. Terus di belakangnya ada behel, tentu saja logam, dan ini finishingnya glossy gitu, dicat mulus banget, dan ini digenggam tuh enak banget. Lalu kalau kita lihat ke bodi samping dulu, kita agak turun ke depan dulu dikit. Ini ada khasnya stylo ya di sini ya, yang kayak huruf C lagi, ini kayak tadi lampu sen. Ini dekatnya ada yang coklat lagi, lalu yang ini silver. Kemudian bodinya ngeblok biru semua, dan di sini ada logo stylo dengan emblem 3D ya, karena ini versi ABS, jadi kelihatan lebih mewah. Terus ke belakang kita temukan adalah lampu yang ini stylish ya. Bentuknya tuh kayak miliknya Porsche gitu ya, cakep banget. Sudah LED saja dan ada lampu rem, lampu sen di pinggir. Ini ada Honda di sini. Terus bagian belakang spatbornya ya hitam aja gini polos, tidak ada motif aneh-aneh. Lalu kita lihat sisi bawah belakang, kita temukan adalah area mesin dan roda belakang. Kita bahas roda belakangnya aja dulu ya. Jadi roda belakangnya ini gendut juga karena bannya nggak kalah lebar, malah lebih lebar itu saja. Dia pakai ukuran 130/80 ring 12, dan khusus untuk yang ABS rem belakang juga cakram teman-teman. Jadi lebih mantep ya, makanya harganya lebih mahal. Dan di sini ada knalpotnya yang mana dari sejak awal launching yang agak cukup menggelitik adalah karena sudutnya tuh datar gitu. Jadi agak kurang gimana gitu kalau dilihat ya. Ini jadi ngeblong kosong, tapi kalau dilihat dari samping sebenarnya ada alasannya nih, disesuaikan dengan sudut bodi sini nih. Ini kan datar, jadi dibikin datar juga. Walaupun sebenarnya kalau dibikin lebih naik itu lebih keren sih. Cuma ya pertimbangan Honda mungkin ini biar lebih seirama dengan sudut bodinya gitu. Terus kita lihat area belakang kiri ya, putar dulu. Oke, kita geser sebelah kiri, temukan saja suspensi belakang yang mana dia pakai tunggal dan tidak ada setelanya ya. Ya biasa aja, standar aja gitu. Tapi yang istimewa itu saja kalau lihat dari sini pastinya adalah mesinnya. Ini pakai mesin kayak Vario 160, persis plek-ketiplek karena basis sasisnya ini sebenarnya dari Vario 160. Jadi bisa dibilang ini adalah Vario 160 yang menyamar dengan tampilan yang lebih retro, lebih stylish gitu ya. Tapi sebenarnya kenceng, khas Vario 160. Karena ini daur pacunya itu basicnya dari PCX 160 ya. Ini mesin berkode ESP Plus.
Mesin berkapasitas 156,9 cc, SHC 4 katup injeksi berpendingin cairan yang tenaganya mantap banget. 15,2 horsepower dengan torsi 13,8 Nm. Ini standar aja udah ngacir, udah enak banget. Kalau dibanding Grand Vilano yang hanya 125 cc, ini jauh lebih ngacir, teman-teman. Hanya saja konsumsi bahan bakarnya ya lebih boros pastinya. Ini berdasarkan hasil pengetesan otomotif hanya dapat sekitar 42 km per liter. Kalau klaimnya Honda 45 km per liter. Kalau Grand Vilano yang mana hanya 125 cc, apalagi mesinnya di set irit, dia bisa lebih dari 50 km per liter dengan mudah. Ya tapi ya plus minus ya, teman-teman lebih suka yang powerful atau yang irit banget. Itu kembali ke teman-teman sesuai kebutuhan lah. Oke, tadi belum bahas, ini ada juga pijakan kaki belakang yang mana dia pakai aluminium cetak. Dan ini nggak ada karetnya sama sekali, jadi mungkin nih kalau lagi basah bisa agak licin gitu ya. Tapi pas dilipat kelihatan rapi. Terus ada standar samping yang pastinya ada fitur set stand switch. Kemudian tadi yang kelewat adalah belum bahas bagasi. Bagasinya hanya 16,5 liter, teman-teman. Jadi buat masukin helm, kalau helmnya yang model ceper itu masih bisa lah ya, tapi kalau helm yang full face gede akan mentok. Dan ini adalah salah satu kelemahannya Stylo kalau dibanding Grand Vilano. Karena kalau Grand Vilano kapasitas bagasinya mencapai 27 liter, jadi ini kalah besar. Tapi kalau buat harian sih masih cukup lah ya. Buat bawa jas hujan, sarung tangan gitu masih bisa tertampung dan mudah di sini. Terus di belakangnya ada tangki bensin yang kapasitasnya 5 liter. Jadi kalau tadi konsumsi bahan bakarnya sekitar 45 km per liter, sekali isi ya bisa buat jalan jauh ya. Bisa di atas 200 km gitu. Oke, sekarang saya mau kasih lihat posisi duduknya. Turunin ya, biar kelihatan kakinya jijit nggak sih? Jadi ini tinggi joknya 768 mm ya. Ini nggak terlalu tinggi sebenarnya, tapi karena depannya lumayan lebar, jadi agak ngangkang ya kakinya. Cuma kalau buat saya yang tingginya 173 cm, bobot 63 kg, masih menapak dengan baik. Dan tadi seperti saya bilang, bahwa karakter kulit jok yang coklat ini tuh kaku bener. Ketika didudukin tuh, dek, kerasa kayak keras gitu kesannya. Terus kalau kaki naik, ya masih lumayan oke ya, tidak terlalu nangkring, jadi masih cukup nyaman. Terus stangnya modelnya kayak Vario punya, dia rendah, jadi kesannya tuh sporty ya. Terus karena ini rendah tapi speedometernya lebih tinggi, jadi kayak nonjol dekat dengan mengendarai gitu. Gitu teman-teman. Terus kalau buat handling ya lumayan cukup lincah ya, karena bobotnya ini kalau yang ABS 118 kg, kalau yang CBS 115 kg. Tentu saja bobot yang jauh lebih berat kalau dibanding Grand Vilano. Grand Vilano hanya 100 kg, jadi kalau buat dipakai harian buat cewek-cewek, pastinya ini sedikit lebih butuh effort ya. Kalau buat cowok-cowok sih nggak salah lah. Gitu teman-teman. Terus kalau suspensinya, depan diayun kelihatan ya empuk. Belakang ya sedengan lah, kalau buat sendirian. Bukan yang keras banget, tapi juga bukan yang empuk banget. Karena belakang biasanya di set biar pas nyamannya itu kalau berbonceng. Gitu. Oh ya, tadi saya belum ngomongin tentang harga. Jadi kalau harga ini Stylo 160 di 2025 ini ternyata sudah mencapai 32 jutaan untuk yang versi ABS. Gila ya, udah tembus gitu. Mirip dengan Yamaha NMAX Neo gitu ya. Ini sama segituan juga. Tapi kalau yang CBS harganya masih lumayan, masih 29 jutaan. Harga yang mirip banget dengan harganya Grand Vilano yang harganya 28 jutaan. Jadi kalau yang Stylo 160 CBS itu bener-bener ketemu banget dengan Grand Vilano. Gitu teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Video kali ini kita lihat bareng Honda Stylo 160 versi 2025. Jadi yang baru ya pilihan warna baru aja. Sekarang ada warna biru yang nama lengkapnya adalah Royal Matte Blue. Gimana menurut teman-teman, warna baru ini menarik nggak? Apakah teman-teman ada yang memang senang buat warna biru? Atau lebih suka dengan yang hero color sebelumnya, yang hijau, yang kayak British Racing Green? Nah, teman-teman tulis di kolom komentar ya. Gimana menurut teman-teman dengan warna baru ini? Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka, terus subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Otomotif TV, termasuk nyalakan juga tombol loncengnya. Jadi kalau ada yang baru langsung ada notifikasi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV dan saya _Otomotif. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau motor.